wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parsi Episolika, nomor induk mahasiswa PPG A931230121. Mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 1923, angkatan 1 gelombang 2, program studi Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pelajaran Bahasa Indonesia hari ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan dipersilakan. Di tempat itu siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, guru mau mempresensi. Hari ini adakah yang tidak masuk anak-anak? Ada. Siapa? Adino. Keterangannya apa? Sakit. Ya, yang sakit kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Dari kamu karena cuacanya agak mendung dan musim hujan, mulai sekarang anak-anak harus menjaga kesehatan supaya kamu bisa masuk sekolah setiap hari. Jadi tidak izin karena tadi ada yang izin karena sakit. Mudah-mudahan Allah cepat memberikan kesembuhan. Amin. Sekarang marilah anak-anak berdiri untuk menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri. Menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku yang mendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Berilah di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan. Tadi kan kalian sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila, lagu nasional yang melambangkan kebinekaan Indonesia. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan materi, yaitu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks pidato persuasif. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur kebahasaan yang ada di dalam teks pidato persuasif. Yang pertama, sebelum pembelajaran kita mulai, ini ada temanmu yang akan membacakan sebuah, atau sebelum membacakan sebuah pidato
Pernahkah kalian melihat atau mendengar seorang berpidato atau berceramah? Pernah siapa? Ya. Saat upacara bendera di sekolah, ada upacara yang dilakukan. Bagus, tepuk tangan. Pada saat upacara bendera itu kan ada apa? Seorang pembicara atau penceramah yang membawakan sebuah amanah itu juga bisa. Kemudian siapa lagi? Di mana misalkan? Mungkin anak-anak pernah membaca atau mengikuti lomba pidato. Ya, Mas Ajtama. Lomba dalam rangka apa? Saya langsung mengikuti lomba pidato bahasa Jawa dalam rangka memperingati Hari Guru. Bagus, tepuk tangan. Ya, jadi anak-anak sudah pernah melihat, kemudian salah satu siswa kita ada yang mewakili lomba pidato tingkat kota Surakarta. Nah, tapi dari pidato dalam rangka pelajaran bahasa Jawa, tidak apa-apa. Tepuk tangan lagi. Nah, kemudian kita lanjutkan kepada materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu Mas Arul akan membacakan sebuah pidato. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku dan ibu guru SMK Negeri 7 Surakarta. Perkenalkan, nama saya Arul Adriansa Widisamudra. Saya akan berpidato tentang bahaya gadget pada anak. Untuk sekarang ini banyak anak yang sudah diberi gadget oleh orang tua mereka. Benar atau tidak, teman-teman? Benar. Namun perlu teman-teman ketahui mengenai dampak atau bahaya pemberian gadget pada anak. Yang pertama, terdapat isu yang semakin mendesak dan mengkhawatirkan dalam era digital ini. Bahaya penggunaan gadget berlebihan pada anak-anak, kita tidak bisa menyangka bahwa teknologi telah membawa banyak manfaat dalam kehidupan kita, tetapi juga tidak bisa mengabaikan risiko yang ditimbulkan oleh ketergantungan pada gadget, terutama di kalangan anak-anak. Yang kedua, penggunaan gadget yang berlebihan pada anak-anak dapat memiliki dampak negatif dari perkembangan fisik, emosional, dan sosial mereka. Salah satu bahaya utama adalah peningkatan risiko obesitas. Anak-anak yang terlalu banyak menghabiskan waktu di depan layar cenderung kurang bergerak fisiknya, yang dapat mengarah pada masalah kesehatan seperti kegemukan dan masalah postur tubuh. Yang ketiga, selain itu, penggunaan gadget yang berlebihan juga dapat mengganggu perkembangan emosional anak-anak. Interaksi dengan dunia nyata yang lebih kaya dengan emosi dan pengalaman penting terkadang terlupakan karena mereka lebih terlatih pada dunia maya. Ini bisa mengakibatkan masalah mereka kesulitan mengenai emosi, kurangnya keterampilan sosial, dan tingkat stres yang lebih tinggi. Nah, untuk itu, mari kita ciptakan lingkungan yang bercenderung mendukung perkembangan holistik mereka, di mana mereka bisa menjalani masa kanak-kanak dengan pengalaman nyata, hubungan yang kuat, dan perkembangan kognitif yang optimal. Terima kasih atas perhatian teman-teman dari Guru SMP Negeri 7 Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Struktur teks pidato persuasif itu kan ada 3, 1 pembukaan, 2 isi, 3 penutup. Masing-masing mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Yang pertama yaitu pembukaan. Pembukaan itu berisi tentang apa? Siapa yang bisa? Ya, Mas Rafael. Tutur pembuka berisi salam pembuka, sapaan hormat, ucapan syukur, dan pengantar mengenai isi pidato. Nah, di dalam pembukaan itu ada salam pembuka, kemudian ada apa? Sapaan hormat. Kemudian struktur yang kedua yaitu mengenai apa? Isi. Siapa yang bisa? Ya, Mas Arul. Isi memiliki berisi
berisi tentang informasi yang penting yang disampaikan dan disertai dengan data atau fakta pendukung agar pendengar semakin antusias untuk memperhatikan pidato yang disampaikan. Bagus, tepuk tangan nomor 1. Jadi apa yang ingin disampaikan seorang pidato itu biasanya temanya bisa menarik si pendengarnya. Kemudian struktur yang ketiga ada penutup. Di dalam sebuah penutup itu ada apa saja, siapa yang bisa? Yang lain? Ya, Rafaela. Penutup berisi kalimat atau kesimpulan, permohonan maaf, ucapan terima kasih dan salam penutup. Bagus sekali, tepuk tangan. Jadi di dalam sebuah isi itu ada ucapan terima kasih. Kemudian ada apa lagi? Ada apa lagi? Permohonan maaf. Jadi struktur teks pidato persuasif ada 3: 1 pembukaan, 2 isi, kemudian penutup. Kemudian yang tadi yang dibacakan Mas Anu tadi kan termasuk pidato persuasif. Judulnya apa tadi? Ayo siapa yang mendengarkan? Judulnya apa? Bagus, Mas Aksa, tepuk tangan. Dampak dari gadget tadi apa kira-kira dampaknya? Ayo. Terus apa lagi? Ya. Bagus, jawabannya Mas Najibia. Jadi ada antara lain ada banyak karena dia sering memegang gadget, maka tadi timbul adanya apa? Obesitas. Dan tadi apa? Mas tadi sama apa? Berkurangnya pertumbuhan pada anak. Kemudian mungkin ada yang tanyakan mengenai struktur teks pidato persuasif. Ada yang belum tahu? Yang mana? Ada pembukaan. Pembukaan itu kan ada apa saja? Salam membuka, sampaikan nama, terus bagus. Kemudian yang isinya ada apa? Informasi penting yang akan disampaikan oleh si pembaca kepada pendengarnya. Kemudian yang struktur yang ketiga yaitu penutup. Di dalam penutup ada apa saja? Terus ada ucapan terima kasih, ada kesimpulan, ada ucapan permintaan maaf. Itulah tadi ketiga struktur teks pidato persuasif. Sudah tahu anak-anak? Kemudian kita lanjutkan yang kedua atau yang berikutnya. Tadi contohnya tadi pakai contohnya Mas Haru ya. Mas Haru tadi judulnya bahaya gadget. Kalau di sini Ibu ambil contohnya tentang narkoba. Kalian tahu narkoba? Tahu. Narkoba itu kan apa yang dimaksud narkoba? Obat-obatan terlarang. Narkoba adalah salah satu perbuatan yang akan merugikan diri sendiri yang menyebabkan timbulnya Kecelakaan. Nah, itu yang dimaksud narkoba. Jadi narkoba itu dampaknya ada dua, yaitu penggunanya tadi, kemudian bisa menyebabkan apa? Timbulnya kejahatan. Nah ini kita lanjutkan yang berikutnya. Ciri-ciri teks pidato persuasif ada 3. 1. Bersifat mengajak atau mempengaruhi. Yang kedua
kedua, menyertakan fakta sebagai pendukung. Yang ketiga, menggunakan kalimat yang bersifat membangun. Kemudian yang kita bahas yang berikutnya yaitu aspek kebahasaan yang ada di dalam teks persuasif. Di dalam teks persuasif itu aspek kebahasaannya apa saja? Ada aspek emotif, ya enggak? Ya. Kemudian ada aspek kata benda abstrak. Kemudian ada kata bersinonim. Kemudian ada kalimat aktif. Contoh kalimat aktifnya bagaimana? Misalkan kakak memperbaiki sepeda. Nah, memperbaiki sepeda itu termasuk memperbaiki, termasuk kalimat aktif. Kemudian masuk itu yang kedua, itu sudah menyediakan LKPD yang akan kalian bahas bersama-sama kelompok. Sebelum masuk ke kelompoknya masing-masing, kita SBT dulu sebentar. Kita harus konsentrasi di dalam SBT ini. Sebelum kerja kelompok, kita SBT dulu supaya kita tidak tegang. Mas Fahri, dimulai dari Fahri. Indonesia. Inggris. Bagus. Bagus. Malaysia. Tepuk tangan. Silakan nih, berdiri. Sebutkan jenis-jenis buah dari Mas Amrul. Bimbing. Apel. Konsentrasi. Bagus. Nah, sekarang setelah mengadakan speaking, sekarang kalian membentuk kelompok masing-masing. Dimulai dari sekarang kelompok. Strukturnya kan sudah. Kemudian yang kedua tadi unsur-unsur aspek kebahasaan, unsur-unsur yang ada kebahasaannya. Ada kalimat atau kosakata emotif, ada kalimat tugas, ada kalimat aktif, kemudian ada kata sinonim. Siapa yang belum paham unsur-unsur kebahasaan yang ada di dalam sebuah teks pidato persuasif? Sudah paham kalian unsur-unsur kebahasaan yang ada di dalam teks pidato persuasif? Tadi ada kata tugas, kemudian ada kata emotif, kemudian yang berikutnya ada kata sinonim, kemudian ada kata apa lagi? Ada kalimat aktif. Tadi Bu menyebut memberi contoh kalimat aktif tadi apa? Kakak atau adik memperbaiki sepeda motornya, atau adik memperbaiki motornya yang rusak. Nah, memperbaiki di situ termasuk kalimat aktif. Jadi kalian sudah paham ya yang akan dibahas hari ini, struktur teks pidato persuasif dan unsur kebahasaan yang ada di dalam teks pidato persuasif. Kemudian Ibu sudah membagi LKPD yang sudah kalian pegang masing-masing. Di situ LKPD-nya. Kemudian kamu mendiskusikan apa yang ada di dalam LKPD. Kemudian kamu jawab. Kalau di LKPD-nya tidak cukup, bisa dikerjakan di folio. Kemudian apabila folionya kurang, bisa minta ibu guru. Paham? Paham. Siapa yang belum jelas? Sudah. Ya. Silakan kerja kelompok masing-masing. Ya. Ya, Bu.
Siapa yang belum dapat gambar LKPD-nya? Buku paketnya dibuka halaman bab 3. Ya, bab 3. Buku paketnya dibuka bab 3. Yang tentang struktur, kalau nggak salah 45 struktur teks. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 menggunakan metode kita penjelasan kita. Berdirinya kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami. Pertama, ada siklus pidato. 1. Pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan dan kesempatan kedua kali sehingga kita dapat berkumpul pada acara hari ini. Ucapan terima kasih tak lupa saya sampaikan kepada kalian guru karena kalian tercinta di posisi di lingkungan sekolah tercinta kita ini. Yang kedua adalah isi. Dirinya saya sukai di lingkungan di sekitar kita selanjutnya bisa memberikan budaya kita yang mampu mendapatkan kenyamanan. Alangkah tidak baiknya jika lingkungan kita tidak enak terpaksa berkata dalam kenyamanan. Apalagi sekolah ini sudah menjadi tempat yang baik memfasilitasi hidup. Lingkungan sekolah seharusnya selalu terlihat bersih, sejuk, dan menyenangkan sehingga ketika kita belajar, kita tidak lagi bergabung dengan ketidaknyamanan akan berjalan lama. Oleh karena itu, saya sebagai bagian dari sekolah ini akan sangat menginginkan terus dijaganya kebersihan lingkungan sekolah yang kita cintai. Setiap kelas seharusnya sudah memiliki sebuah titik tersendiri akan memberikan kebersihan. Setiap siswa yang memiliki sebuah tiket sudah sepatutnya mereka selalu datang awal sehingga ketika pelajaran pertama selesai, lingkungan kelas sudah mulai bersih dan nyaman untuk ditempati. Dan tidak lupa pula, kita semua sebagai siswa melakukan pelibatan bahwa adanya tong sampah bukan masalah keluarga. Disediakannya tong sampah pasti selalu beralasan, yaitu agar kita selalu membuang sampah pada tempatnya sehingga sekolah kita tidak seperti lapangan sepak bola yang masih digunakan sebagai dosa. Akhirnya, seperti halnya diajarkan oleh agama bahwa kebersihan adalah bagian dari iman.
Meski konsep ajaran itu tidak hanya mengendalikan kebencian jasmani, tapi juga mengendalikan kebencian rohani. Setidaknya dengan adanya kesadaran kita semua akan kebencian sebuah sekolah, semoga saja kita menjadi salah satu bagian yang menjadikan sekolah kita sebagai tempat yang membawa kita terus belajar dan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, untuk akhir kata, terima kasih atas kesempatan diberikannya waktu untuk menyampaikan sepatah dua ikaran solusi. Singkat ini, jika ada salah kata semoga bisa dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada aspek bahasaan. Satu, kalimat aktif. Lingkungan sekolah di sekitar kita seharusnya bisa mencerminkan budaya kita yang selalu mengedepankan kenyamanan. B. Sekolah ini menjadi tempat setiap hari kita singgahi untuk menuntut ilmu. 2. Kata tugas. Dan D. Dari jika ada. Selanjutnya ada tsunami dan ada pemilihan tidak nyaman. Kata tiga kesehatan tidak nyaman kesehatan. Ya dari fakultas kami, jika ada pertanyaan atau opini yang ingin disampaikan, kami silakan. Ayo yang kelompok lain menanggapi bisa bukannya. Sebelumnya tadi sudah sesuai. Siapa yang mau menjawab? Lingkungan di sekitar kita seharusnya bisa mencerminkan budaya kita yang selalu mengedepankan kenyamanan. B. Sekolah ini yang menjadi tempat setiap hari kita singgahi untuk menuntut ilmu. Bagus jawabannya. Tepuk tangan. Iya yang lainnya. Ya bisa. Perkenalkan, nama saya Akademi Muhammadiyah. Saya ingin bertanya tentang aspek bahasaan. Apa saja terdiri dari aspek bahasaan tersebut? Ya, bisa diulang soalnya suaranya bilang. Saya ingin bertanya, sebutkan apa saja aspek kebahasaan tersebut. Oke, aspek bahasaan tidak ada ya? Aspek bahasaan ada 6, yaitu kalimat aktif, kata tugas, kata emotif, tujuan teknik, dan sinonim atau berarti. Bagus jawabannya. Tepuk tangan. Jika sudah tidak ada pertanyaan atau opini lain, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Prasdama Sebat Keraton. Excel Beno Ramadan, Agustinus Para Widodo, kelas biasa. Kami ucap bahwa Di sini kami akan membahas tentang struktur dan aspek kebahasaan dari pidato kebersihan lingkungan sekolah. Yang pertama ada isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat berkumpul pada acara hari ini. Ucapan terima kasih tak lupa saya sampaikan kepada rekan-rekan guru dan anak-anakku tercinta siswa-siswi di lingkungan sekolah tercinta kita ini. Yang hadirin yang saya cintai, lingkungan sekitar kita seharusnya bisa mencerminkan budaya kita yang selalu mengedepankan kenyamanan. Alangkah bijaknya jika lingkungan sekitar kita terlihat tidak enak dipandang dan serasa tidak lagi nyaman. Apalagi sekolah ini yang menjadi tempat setiap hari kita singgahi untuk menuntut ilmu. Lingkungan sekolah seharusnya selalu terlihat bersih, sejuk, dan menenteramkan sehingga ketika kita belajar, kita tidak lagi terganggu dengan ketidaknyamanan akan adanya sampah. Oleh karena itu, saya sebagai bagian dari sekolah ini sangat menginginkan akan terus dijaganya kebersihan lingkungan sekolah yang kita cintai. Setiap kelas seharusnya sudah memiliki kedisiplinan tersendiri akan pentingnya kebersihan. Setiap siswa yang memiliki jadwal tiket sudah sepatutnya mereka selalu datang lebih awal sehingga ketika pelajaran pertama sudah dimulai, lingkungan
kelas kita sudah mulai breaking dan menyiapkan untuk depan. Yang kedua, dan tidak lupa pula kita semua sebagai siswa seharusnya selalu sadar bahwa adanya tong sampah bukan tanpa tujuan. Disediakannya tong sampah pasti selalu beralasan, yaitu agar kita selalu membuang sampah pada tempatnya sehingga sekolah kita tidak seperti lapangan sepak bola yang lebih digunakan sebagai konser. Ada banyak sampah yang tersebar di padang masa. Akhirnya, seperti halnya diajarkan oleh agama bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. Meski konteks ajaran tersebut tidak hanya mencerminkan kebersihan jasmani, tapi juga mencerminkan kebersihan rohani. Setidaknya dengan adanya kesadaran kita semua, kebersihan lingkungan sekolah. Semoga saja kita menjadi salah satu bagian yang menjadi sekolah kita sebagai tempat yang membawa kita terus menjaga keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, terima kasih atas kesempatan diberikannya waktu untuk menyampaikan sepatah dua patah buku singkat ini. Jika ada salah kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sudah dibahas satu pada takdir. Lingkungan sekitar kita seharusnya bisa mencerminkan budaya kita yang selalu mengedepankan kenyamanan. Sekolah ini menjadi tempat setiap hari kita dijadi untuk menuntut ilmu. Berkata tugas dan dari tiga agar tiga kata emotif tercinta, cinta, dan nyaman. 4. Istilah teknis lingkungan sekolah, lingkungan kelas, apa? 5. Sinonim tidak nyaman, sama sekali tidak nyaman. 6. Kata benda abstrak, kesehatan, kenyamanan, kebersihan. Sekian dari pidato kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Saya dari kelompok 1 sebenarnya apa saja kata benda abstrak dalam pidato tersebut? Kata benda abstrak dalam pidato tersebut kata benda abstrak, kesehatan, kenyamanan, dan kebersihan. Adakah pertanyaan lagi? Ya, silakan. Istilah teknis lingkungan sekolah, lingkungan kelas, tong sampah. Bagus jawabannya. Tepuk tangan. Tidak ada pertanyaan lagi kami akhiri. Mohon maaf kalau tidak ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi apa hasil kerja kelompok yang masing-masing sudah menampilkan hasil karyanya di depan kelas. Kemudian untuk penutupnya kita akan bersama-sama menyimpulkan atau merefleksi pelajaran hari ini ya, atau pelajaran yang kita bahas pada hari ini. Hari ini kan kita membahas tentang struktur teks pidato persuasif dan menganalisis unsur-unsur kebahasaan. Nah, struktur teks pidato persuasif tadi ada berapa anak-anak? Ya. 1, 2, 3. Nah, strukturnya ada 3, masing-masing mempunyai bagiannya sendiri-sendiri. Siapa yang bisa menyebutkan isi dari atau isinya tentang apa toh pidato di dalam pembukaan itu berisi tentang apa? Siapa bisa? Ya, Mas Rafael. Ada salam membuka. Ya. Hormat, ada ucapan syukur dan penyampaian isi pidato. Bagus sekali jawabannya Mas Rafael. Kemudian tadi pembukaan, yang penutup siapa?
yang bisa menutup? Di dalam sebuah pidato itu penutupnya berisi apa saja toh? Siapa? Ya, coba. Bagus jawabannya. Jadi ada permintaan maaf, ucapan terima kasih itu termasuk salah satu dari apa? Penutup. Kemudian unsur kebahasaan. Siapa yang bisa menyebutkan salah satu unsur kebahasaan yang dibahas tadi? Siapa? Ya, Mbak. Kalimat aktif. Terus siapa lagi? Ya. Kata emotif bagus ya. Ini bagus. Mas Arul. Ada kata sinonim. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, itulah tadi apa pelajaran hari ini. Pada pelajaran hari ini kalian senang? Senang. Ibu guru karena kamu senang, guru juga senang. Jadi mungkin ada yang ingin bertanya. Jadi kalau tidak ada, untuk pelajaran hari ini kita bahas tentang struktur teks laporan, struktur teks pidato persuasif dan unsur kebahasaannya. Kemudian Ibu ingin berpesan agar kamu tetap semangat di dalam pelajaran. Kemudian besok kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya sehingga kamu bisa sehat, bisa masuk pelajaran atau mengikuti pelajaran yang berikutnya dengan senang juga. Amin. Kita akhiri sesuai dengan kelompoknya, tidak usah pindah ya, sesuai dengan kelompoknya. Atau bisa pindah atau pindah dulu kelamaan pindah kalau pindah kelamaan atau menghadap ke depan semua, duduknya menghadap ke depan, tidak usah pindah, duduknya menghadap ke depan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ibu persilakan. Di depan dulu siap, berdoa mulai. Selesai. Beri salam.